Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nimada Trisakilamanda dengan NIM 642411111. Di sini saya akan menjelaskan slide pertama yaitu tipe pemimpin Jokowi. Yang pertama itu ada pemimpin yang dekat dengan rakyat, yaitu Jokowi dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang sederhana dan dekat dengan rakyat. Ia sering melakukan kunjungan ke lapangan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Yang kedua itu ada pemimpin yang pragmatis, yaitu Jokowi dikenal dengan pendekatannya yang pragmatis dalam mengambil keputusan. Ia lebih fokus pada hasil dan dampak daripada ideologi atau teori. Yang ketiga ada pemimpin yang inklusif, yaitu Jokowi berusaha untuk membangun pemerintah yang inklusif dan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat sipil dan kelompok mayoritas. Yang keempat itu pemimpin yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur, yaitu Jokowi memiliki fokus yang kuat pada pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang terakhir ada pemimpin yang berani mengambil resiko, yaitu Jokowi dikenal dengan keberaniannya mengambil keputusan yang tidak populer. Tetapi ia percaya bahwa keputusan tersebut akan membawa dampak positif bagi negara dan masyarakat. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan partisipatif, yaitu Jokowi memiliki gaya kepemimpinan partisipatif karena ia sering melibatkan masyarakat dan stakeholder yang lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Ia juga mendorong partisipasi aktif dari anggota timnya. Yang kedua ada gaya kepemimpinan yang bersahaja, yaitu Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang bersahaja dan rendah hati. Ia sering berinteraksi dengan masyarakat secara langsung dan tidak segan untuk mendengarkan kritik dan saran dari orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sulistia. Terima kasih kepada Trisha. Selanjutnya, saya Sulistia Rusakinah dengan NIM 6424102 akan menjelaskan sikap dan kepemimpinan. Yaitu Jokowi mempunyai sikap rendah hati dan beretika. Ia tidak segan-segan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka. Yang kedua, Jokowi juga punya sikap pragmatis, yaitu Jokowi lebih fokus pada hasil dan dampak daripada ideologi atau teori. Ia memiliki visi yang jelas untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing global. Yang ketiga ada inklusif. Jokowi juga berusaha membangun pemerintah yang inklusif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan kelompok minoritas. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada partisipatif. Jokowi selalu melibatkan anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ia juga melakukan belusukan untuk memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat. Yang kedua ada karismatik. Jokowi memiliki kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi masyarakat. Ia juga dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang dekat dengan rakyat dan transparan. Yang ketiga ada transformasional. Jokowi juga memiliki visi yang jelas untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Ia berani mengambil keputusan yang tidak populer jika percaya itu akan membawa dampak positif bagi negara dan masyarakat. Selanjutnya ada Joko Widodo atau Jokowi muncul sebagai pemimpin Indonesia itu dengan beberapa faktor. Yang pertama, keterpilihan sebagai wali kota di Solo. Jokowi juga memulai karir politiknya sebagai wali kota Surakarta atau Solo dan berhasil membangun citra positif sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dan efektif dalam mengelola kota. Yang kedua ada reformasi dan perubahan. Jokowi dipandang sebagai simbol perubahan dan reformasi dalam politik Indonesia. Gaya kepemimpinannya yang sederhana, transparan, dan berorientasi pada rakyat. Yang ketiga, ada dukungan partai dan koalisi. Jokowi didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau bisa disebut juga PDIP dan koalisi partai lainnya yang membantunya memenangkan pemilihan presiden. Baik, terima kasih kepada Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Lilis Lestari dari Prodi Manajemen dengan NIM 642400163
Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai strategi dan juga kebijakan kepemimpinan Joko Widodo, dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, dilihat dari kebijakan ekonomi, yaitu ada pembangunan infrastruktur. Jokowi fokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan juga pelabuhan untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada hilirisasi industri. Jokowi mendorong hilirisasi industri terutama di sekitar pertambangan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan mengurangi ekspor bahan mentah. Selanjutnya ada pengembangan kawasan industri. Jokowi memberikan kawasan ekonomi khusus atau KEK dan kawasan industri baru untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi. Lalu yang kedua, dilihat dari aspek kebijakan sosial, yaitu ada program kesehatan. Jokowi memperluas program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dan meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah terpencil. Lalu yang kedua ada program pendidikan. Jokowi meluncurkan program Kartu Indonesia Pintar atau KIP untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu dan meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu yang selanjutnya yang ketiga yaitu ada program perlindungan sosial. Jokowi meningkatkan program padat karya tunai untuk menciptakan pekerjaan sementara bagi masyarakat kurang mampu. Ketiga ada dilihat dari kebijakan politik, yaitu yang pertama ada reformasi birokrasi. Jokowi melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas pemerintahan. Lalu yang selanjutnya yang kedua ada penguatan KPK. Jokowi mengesahkan revisi Undang-Undang KPK yang menuai kontroversi dan juga kritik dari berbagai pihak. Lalu yang ketiga ada pemindahan ibu kota negara. Jokowi menginisiasi proyek pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara di bagian Kalimantan Timur. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga pemahaman bagi kita semua. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan juga waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Anissa. Pengaruh kepemimpinan Joko Widodo dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama ada ekonomi, pembangunan infrastruktur yang masif seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan, meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada hilirisasi industri seperti pengolahan sumber daya alam, meningkatkan nilai tambah produk, ekspor, dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua ada sosial. Program kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Nasional JKN meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Yang kedua ada program pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar atau disebut KIP, membantu meningkatkan angka partisipasi sekolah dan kualitas pendidikan. Yang ketiga ada politik. Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dan memiliki gaya kepemimpinan yang merakyat. Yang kedua ada kebijakan seringkali menuai kontroversi seperti revisi Undang-Undang KPK dan pemindahan ibu kota negara. Terima kasih kepada Sarah Fortuna. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Ersanti dengan NIM 64241310. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan dan pengaruhnya Joko Widodo. Jokowi sebagai Presiden Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa kebijakan dan pengaruhnya. Kebijakan positif, pembangunan infrastruktur, di mana Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur seperti jalan, tol, bandara, dan pelabuhan untuk meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, ada program sosial, yaitu Jokowi menjalankan program-program sosial seperti Kartu Indonesia Pintar dan bantuan sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu. Pengaruh positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Kebijakan Jokowi telah membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3%. Kedua, peningkatan investasi. Kebijakan Jokowi juga telah meningkatkan nilai investasi di Indonesia dengan nilai investasi mencapai
1.207 triliun pada tahun 2002. Kebijakan negatifnya ada korupsi, yaitu masalah korupsi masih menjadi tantangan bagi pemerintah Jokowi dengan beberapa kasus korupsi yang terungkap di sektor publik. Kedua, ada ketimpangan sosial. Kebijakan Jokowi juga dikritik karena belum mampu mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Pengaruh negatifnya adalah ketidakstabilan politik. Kebijakan Jokowi juga telah menyebabkan ketidakstabilan politik di Indonesia dengan beberapa pihak yang tidak puas dengan keputusannya. Kedua, ada kritik dari masyarakat. Kebijakan Jokowi juga telah menuai kritik dari masyarakat dengan beberapa pihak yang merasa tidak puas dengan hasilnya.